Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangis anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, ada beberapa tokoh yang tampil dalam bacaan kita. Secara khusus kita lihat 2 tokoh. Satu adalah Yusuf, yang tidak terlalu banyak ditampilkan dan juga tidak boleh dibilang tidak bersuara. Tetapi Yusuf melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan melalui malaikat. Dan ia dengan tekun, dengan setia menjalankan tugasnya. Ketika malaikat Tuhan mengatakan, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Dia terbangun dan malam itu juga dia mengajak mereka berangkat untuk diselamatkan dari amukan oleh Raja Herodes. Tokoh yang kedua yang ditampilkan dalam bacaan adalah Herodes sendiri. Orang yang demi kekuasaannya, yang takut dengan berita akan kelahiran raja baru, dia rela mengorbankan anak-anak di bawah 2 tahun untuk dibunuh, supaya kekuasaannya tidak berubah dan tidak beralih kepada yang lain. Demi kekuasaan dia tega dengan sedemikian banyak anak-anak yang menjadi harapan masa depan kehidupan. Dia mempertahankan sesuatu demi dirinya sendiri. Sementara yang dilakukan Yusuf bersama keluarganya adalah demi keselamatan semua ciptaan Tuhan. Kita dihadapkan dengan 2 permenungan yang tentu saja kedua-duanya ada dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita hidup mengikuti sabda Tuhan dan juga tidak terlepas dari kemanusiawian kita, hidup menurut keinginan kita. Dan kita diajak membangun suatu pola hidup. Bagaimanakah kita menjaga kesucian hidup sebagai anak-anak Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, untuk hidup dalam terang Kristus, supaya kita tidak berbuat dosa. Seandainya toh kita berbuat dosa, dikatakan kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yakni Yesus Kristus, supaya dia mendamaikan
segala dosa kita, malahan bukan dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita bersyukur, kita memuji muliakan Tuhan dan mohon penyertaannya untuk tetap setia mengikuti Yesus Kristus, supaya kita semua hidup dalam terang, dalam kebenaran, dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.